Shalom Bapak Ibu, tidak lama lagi ibadah akan kita mulai. Diharapkan kepada Bapak Ibu yang masih di luar, di dalam masih kosong, supaya kursi di dalam diisi supaya kita lebih dekat lagi dengan pembawa firman. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di luar bisa mengisi kursi di dalam gereja yang masih kosong.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mohon sejenak kita akan mendengarkan penegasan warta pada hari ini, Minggu 6 April 2025. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang, selamat bersekutu kepada Bapak Ibu Saudari yang hadir beribadah. Jika Bapak Ibu Saudari merindukan pelayanan, dimohon menghubungi pimpinan Majelis Gereja. Majelis Gereja dan Jemaat mengucap syukur atas pelayanan firman hari ini oleh Pendeta Kartini Rita Pakonglian dan petugas ibadah yang bertugas pada hari ini. Doa kami kiranya pelayanan selanjutnya terus menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah. Ibadah Minggu Prapaskah ke-6. Kantoria Bapak Yanes Piung dan Pak Sonil. PIC Bapak Petrus Songga dan tuan rumah Bapak Abram Cekceng, Bapak Berti Charles, Denny Sandalapu, Bapak Erik Graha Sihombing, Bapak Petrus Sadran Kalua dan Petrus Songga, Bapak Salmon Pali dan Bapak Wilson Ting Surikin. Warung pojok pada hari ini dilaksanakan setelah ibadah hari Minggu, tempat depan ruang kesehatan Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Ibadah Paskah dan HUT PWGT Klasis Pulau Jawa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita diberitahukan kepada seluruh anggota PWGT bahwa akan dilaksanakan ibadah Paskah dan perayaan HUT PWGT Klasis Pulau Jawa yang dirangkaikan dengan lomba Mak Parapa pada hari Sabtu 26 April tahun 2025 di Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Mohon dukungan untuk semua jemaat. Permohonan pundi 4 pada hari ini akan diperuntukkan kepada BPS wilayah 4. Jadi pundi 4 kita pada hari ini akan diperuntukkan untuk BPS wilayah 4. Rapat majelis diperuntukkan kepada seluruh majelis gereja bahwa akan dilaksanakan rapat majelis gereja pada hari Minggu 13 April tahun 2025. Waktu pukul 11.30 setelah ibadah hari Minggu, tempat Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Mohon perhatian kepada seluruh komisi dan OIG untuk mempersiapkan dan menyampaikan rencana kegiatan triwulan ke depan dalam rapat tersebut. Kehadiran dan partisipasi aktif sangat diharapkan demi kelancaran pelayanan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta PSB pada bulan Maret sampai dengan April total 4.825.000. Penerimaan lain-lain kotak pembangunan, pengadaan mobil, PS, permohonan syukur, pemusik, persembahan keluarga Edi sampai buah untuk mobil, persembahan pundi 1 via kiris, pundi ibadah retreat katekisasi total 2.727.000. Total keseluruhan dari penerimaan kas jemaat per 5 April sebesar 11.560.000. Demikian warta hari ini. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Dengan hormat kami mohon alat komunikasi atau handphone kita silent untuk hikmatnya ibadah kita. Terpujilah Kristus karena kasih setianya menyertai hidup kita hingga saat ini. Kita berada di sini sebagai bukti bakti dan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah 5, di mana kita akan menghayati pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Kiranya hati kita terarah kepadanya dalam penyembahan ini, dalam tuntunan serupa dengan Dia. Mari menyembahnya. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 sampai 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, diberikan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada manusia pada masa kesabarannya,
Roma 3 ayat 23 sampai 26. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang berbahagia, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Yesaya 1 ayat 18 demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sebenarnya kalau petunjuk hidup baru tidak berdiri, silahkan duduk. Ini salah ketik nih. Silahkan duduk. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Amin. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6.
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, Dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. orang-orang yang menamur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang berbahagia, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab yang kita bawa dari rumah. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari yang Kau telah kuduskan bagi kami. Kami boleh berada di dalam rumah-Mu dalam sebuah persekutuan. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau dan dengan sesama kami. Dan tiba saatnya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan.
Engkau akan berbicara melalui kedua lektor yang telah siap membaca dengan baik. Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Berkati kami semua, anak-anak-Mu baik yang beribadah on-site maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kiranya kami sama-sama terberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Ampunkan segala salah dosa keterbatasan kami Tuhan, agar kami dilayakkan dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang laut akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari Filipi 3 ayat 4b sampai dengan 16. Filipi 3 ayat 4b sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan dengan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Injil. Pembacaan Injil hari ini dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kalau kita sudah temukan, saya akan membacakan dan kita mengikuti dalam hati. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya lalu memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Shalom. Shalom. Minggu lalu pekan PI dan bulan ini April dalam lingkup gereja Teraja namanya bulan Diakonia. Ini terkait dengan ungkapan Lazarus tadi dalam pembacaan Injil
Yohanes 13. Kemudian kita dibawa dalam satu tema dalam rangka Minggu Prapaskah, serupa dengan Dia. Tentu Dia di sini maksudnya serupa dengan Yesus. Dan surat Rasul Paulus ke jemaat di Filipi menjadi teks utama kita untuk bertolak mengerti apa yang dimaksud dengan serupa dengan Dia. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, berapa kali kita mendengarkan kata percaya dan membaca kata percaya dalam teks Filipi ini? Percaya itu sebenarnya apa? Tidak sesimpel yakin. Percaya itu mempunyai arti yang begitu mendalam. Percaya adalah sebuah kegiatan, proses antara aku yang percaya dan dia yang saya percaya, atau apa yang saya percaya. Kalau dikatakan kita ini orang percaya, tentu maksudnya bukan percaya duniawi, tetapi percaya kepada Tuhan. Jadi antara saya mempercayai, meyakinkan, mengandalkan Dia, yaitu Tuhan. Dan dalam percaya itu hadir keserupaan. Karena untuk percaya itu butuh pengenalan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 43. Bagaimana Tuhan telah berbuat, dan Tuhan sendiri dalam Yesaya 43 itu menjumpai mereka dan berbicara kepada mereka. Di ayat sebelum yang kita baca tadi, kita mulai dari ayat 16, tapi kita memperhatikan ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Dia memperkenalkan kepada mereka ketika mereka berada di pembuangan bahwa Dialah itu penebusmu. Lalu Tuhan mengatakan lagi, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Raja yang menciptakan Israel. Dia yang menebus, Dialah Raja kamu. Kenallah Dia, dan lewat kenal itu kamu akan percaya dan mempercayakan hidupmu kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kenyataan dalam keseharian kita, baik kita sebagai orang tua, generasi anak-anak kita, apa sebenarnya yang paling kita percaya? Itu tergambar dari keseharian kita. Kita sering mengejar impian, bahkan kita mengejarnya mati-matian. Apapun kita lakukan untuk mendapatkan, katakanlah untuk mendapatkan tahta kedudukan, untuk mendapatkan cuan, apapun bisa manusia lakukan untuk mendapatkannya. Apapun dilakukan untuk mendapat penghargaan, pujian. Dan itu sangat manusiawi ketika kita mengejar dan punya impian. Bahkan hidup ini harus punya impian. Tetapi hari ini Paulus membuka pemikiran saya dan kita bahwa ternyata setelah mencapai apa yang kita impikan sebesar apapun, tetap ada perasaan masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Coba Bapak Ibu memikirkan apa yang pernah kemarin-kemarin Bapak Ibu impikan. Punya suami yang seperti ini, punya istri yang cantik dan sebagainya. Tetapi setelah bersama-sama ternyata ada aja yang kurang. Punya jabatan, setelah mendapat jabatan itu ternyata masih ada yang kurang di sana, masih ada kekosongan. Punya ini dan itu, setelah memilikinya ternyata masih ada kekosongan. Dan itu dialami oleh Paulus. Paulus ini punya segalanya, tetapi tetap ada kekosongan dalam hidupnya, dan bersyukur sekali bahwa dalam kekosongan itu dikatakan dalam teks kita dijumpai, ditangkap. Kalau ditangkap berarti tidak ada daya untuk pergi, didokok.
ilakai. Kalau Tuhan yang dokok, Tuhan yang tangkap, dia tidak bisa melepaskan diri. Dan luar biasanya bahwa perjumpaan itu membawa perubahan yang luar biasa dalam hidupnya, yang kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Nah, apa-apa yang telah dipunyai oleh Paulus, pengejarannya sebagai manusia sama dengan kita, punya impian, punya hal yang kita kejar dalam hidup ini, dia adalah sosok yang sangat ideal, mempunyai, boleh dikatakan hampir semuanya. Ia lahir dari status sosial keturunan yang elit, suku Benyamin, suku yang berani, suku yang ternama. Jadi dia lahir dari status sosial yang tinggi. Dia privat, guru, dihadirkan guru privat bagi dia, pasti ekonominya bagus. Kaya lah pada saat itu, kondisi waktu itu. Belum ada privat-privat, dia sudah berguru ke Gamaliel. Karena itu pengetahuannya tentang Taurat luar biasa. Dia giat beragama. Menurut dia tidak ada yang dilangkahi, semua aturan-aturan Taurat itu dia ikuti semua. Dia punya reputasi yang baik, bersih, dia disegani. Apalagi yang kurang untuk dia? Tetapi luar biasa dan mengherankan, ya mengherankan bahwa dalam ayat ke-7 dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, itu kan prestasi, keuntungan, pencapaiannya tentang kebenaran, keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengejaran-pengejaran yang pasti penuh dengan pengorbanan, ketika mendapatkannya bahagia, sukacita, asik meskipun masih ada kekosongan di sana. Lalu di kemudian hari dia katakan itu rugi. Karena apa? Bukan sekedar rugi karena Kristus. Rugi karena Kristus. Padahal ini Paulus juga tidak punya upaya untuk menjumpai Yesus, tetapi dia ditangkap oleh Yesus. Tapi dalam perjumpaan itu telah merubah 180 derajat pola pikirnya dan pandangannya. Pencapaian yang luar biasa kemudian dianggap kerugian. Kontradiksi banget. Yakin nakoi kopak mote, tapi ternyata dempatul abi melona itu 11-12 atau 10-12. Tapi dia mengatakan rugi. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena orang-orang di Filipi pada saat itu cenderung hidup angku, sombong agama. Kami yang benar, tidak ada kebenaran di situ. Begitu fanatis agama, tetapi bukan fanatis iman. Lalu Paulus hadir untuk mengatakan, ya terkhusus masalah sunat sebagai tanda lahiriah. Pokoknya kalau dia tidak disunat berarti dia bukan umat Allah. Karena memang awalnya itu janji ya, ahli waris Abraham, Ishak dan Yakub, mulai dari Abraham sunat itu sebagai janji Allah kepada umatnya. Dan mereka lebih terfokus kepada tanda lahiriah itu. Bukan apa maknanya, bagaimana hidup mereka, bukan itu yang penting. Jadi semua semata-mata memang lahiriah, bukan dari dalam hati, bukan karena percaya, bukan karena mengenal lebih jauh. Jadi dianggap rugi, dan apa yang dulu dianggap keuntungan sekarang itu tidak ada artinya.
Karena pengenalan akan Yesus Kristus bagi Paulus itu lebih mulia daripada segala prestasi, prestise, segala hal-hal duniawi, ataupun yang dia anggap kepercayaannya dulu. Kenapa? Karena dulu itu usahanya sendiri, bukan kasih karunia Tuhan. Ternyata berusaha untuk menjadi orang baik itu sebaik-baiknya pasti ada batasnya. Tetapi berusaha hidup benar di dalam Tuhan pertama-tama dilihat sebagai pemberian. Tuhan menangkap dia, membalikkan arahnya. Ternyata usaha apapun yang dilakukan tidak sempurna, selalu ada yang kosong. Dan akan menjadi sempurna ketika Tuhan menangkap. Tuhan yang memperkenalkan diri kepadanya. Tuhan membawa dia kepada kehidupan yang baru, mengenal lebih jauh, lalu percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri? Kita kan pengikut Kristus ya. Kalau pengikut Kristus artinya kita mengenal dia. Apa yang kita kenal dengan Yesus? Apa hobinya? Apa warna kesukaannya? Apa yang kita kenal dengan Yesus? Yang kita kenal dengan Yesus adalah bahwa dia berbelas kasih. Kita tidak tahu apa lagu kesukaannya, dan itu tidak penting. Warna kesukaannya tidak penting. Bahwa Yesus adalah sosok yang penuh dengan belas kasih, itu yang dicatat dalam Alkitab. Dia menerima, dia mengampuni kita, dia membuat kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Jadi ternyata cinta kasih Tuhan itu tidak berfokus pada dirinya. Kita mengikuti dia berarti kita pokoknya ikut apa hobinya, apa. Tetapi kita mengikuti dia yang hakikatnya adalah kasih. Belajar juga untuk mengasihi. Dan dalam penghayatan iman oleh Roh Kudus kita akan mengerti, wow, luar biasa kasih Tuhan itu. Dia memberikannya kepada kita. Dia mengasihi kita. Dia punya rancangan yang luar biasa baiknya untuk kita, yaitu rancangan keselamatan. Dan itu yang dialami melalui hari-hari penderitaan. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan harus mati? Tapi itu kita akan hayati hari-hari ke depan. Dalam Prapaskah selanjutnya, juga dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan dalam kebangkitan Kristus. Nanti sebelum doa syafaat, panitia Natal akan menyampaikan beberapa panduan untuk kita dalam rangka penghayatan menuju Paskah. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Paulus telah memberikan kesaksian yang luar biasa bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia mengenal Kristus, dan bagaimana dia berproses dari waktu ke waktu. Ya, proses yang radikal langsung waktu itu, tapi kemudian dari waktu ke waktu dia mendedikasikan hidupnya menunjukkan bahwa dia hidup serupa dengan Kristus. Dalam bacaan Injil tadi kita menemukan dua sosok ya, yang selain Tuhan Yesus, selain Lazarus, Marta, ada Yudas dan ada Maria dalam acara syukuran ya pada saat itu. Nah, apa yang terjadi di sana? Maria datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, harganya 300 dinar, seharga dengan 1 dinar upah pekerja tiap hari. Jadi dipotong hari Sabat, hari Ahad, itu gaji dari 1 tahun. Jadi sang tahun gajinya tanpa diambil-ambil. 1 tahun dia
mengumpulkan uang itu tanpa dia pakai uang itu untuk acara lain, untuk membeli minyak narwastu itu. Dia keluarga yang sederhana. Lalu kaki Yesus, kaki itu bagian tubuh yang terendah, meskipun sangat penting menopang tubuh seberat berapa kilo kita setiap hari. Tapi kaki dalam pandangan mereka pada saat itu bagian rendah. Lalu dia menyeka dengan rambutnya, rambut waktu itu mahkota. Makanya perempuan harus panjang dan harus ditutupi. Rambut itu mahkota. Jadi dengan kehormatan yang tertinggi, dia menyeka bagian yang terendah, kaki Yesus. Ini bagian daripada penghormatannya, percayanya, pengenalannya kepada Yesus. Ini perbuatan yang tidak ujuk-ujuk, tetapi respon iman. Ya, yang biasa kita katakan persembahan itu adalah respon iman. Dia sudah melihat, dia sudah mengalami, dia sudah mengenal, dia mendedikasikan hidupnya, hasil kerjanya kepada Yesus. Dia telah memberikan yang terbaik kepada Yesus. Dia telah belajar serupa dengan Yesus. Yesus itu memberi, kasih itu adalah memberi. Tetapi bagaimana dengan Yudas? Jelas dalam pembacaan ini, Yudas komplain. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin? Dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Dari luar saja, secara luarnya saja. Bukan dari hatinya peduli dengan orang miskin. Ya, boleh dibilang ini dalam rangka pencitraan saja supaya orang bilang, "Oh, Yudas itu peduli dengan orang miskin." Kalau diperhatikan ini, Yudas ini bukan figur orang yang memberi, tetapi katanya dia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Dia sudah sering mengambil, vokal lagi, mengkritik-kritik, mengkritik yang sudah benar. Tapi Tuhan Yesus kali itu tidak marah ya. Kalau Bapak Ibu hadir pada saat itu sebagai bagian dari murid mungkin akan marah karena sudah mengenal Yudas ini. Saya membayangkan Tuhan Yesus dengan sabar mengatakan, biarlah dia melakukannya. Hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi biarlah dia melakukannya. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia menyatakan pengabdiannya. Yang diminyaki dengan minyak narwastu pada saat itu dengan cara menyekahnya seperti itu adalah mayat. Mengingat hari penguburanku. Jadi dalam kepolosan beriman, dalam iman itu kita bisa melihat, ya Tuhan bisa memakai kita melihat apa yang akan terjadi ke depan. Maria perempuan dipakai Tuhan untuk menubuatkan bahwa dia akan mati. Supaya orang-orang siap memahami bahwa itulah pengorbanan yang sempurna dari dia. Dan kata yang penting, karena orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Orang-orang akan miskin akan selalu padamu. Begitu pentingnya saling peduli satu dengan yang lain. Dia tidak mengatakan orang-orang miskin di gereja saja, tetapi orang-orang miskin di sekitar rumah kita, di jalanan, di mana saja. Namun Tuhan Yesus pun mengatakan mengasihi mulai dari yang terdekat, dari Yudea, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kasihilah sesamamu, terutama saudara-saudaramu seiman. Semua, tapi kita mulai dari sekitar kita. Jangan juga cuma di sini, di sana, tidak. Itu akan selalu, dan tugas kita untuk mempedulikan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan,
Yesaya dipakai Tuhan menyampaikan pesan kepada umat Allah di pembuangan untuk mengenal Allah melalui proses kehadiran Allah dalam perjalanan mereka, baik suka maupun duka, supaya mereka bisa percaya dan bisa serupa dengan Allah. Kemudian Maria dalam perjumpaannya dengan Yesus mengenal, percaya, mempercayakan hidupnya, yakin bahwa ini yang terbaik dalam hidupnya. Yesuslah yang terbaik dalam hidupnya, karena itu dia mengabdikan apa yang dia miliki, dia mempersembahkan. Dia tidak hanya berpikir apa yang Tuhan akan berikan kepada saya, karena otomatis Tuhan sudah memberikannya. Karena itu di bagian Alkitab mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tentu ini tidak ditelan begitu saja, tetapi ada makna di balik ungkapan itu. Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemudian di situ ada dua, Maria, dua. Dibutuhkan mengandalkan Roh Kudus untuk bisa serupa dengan Kristus. Ada keberanian Paulus, ada keberanian Maria, dan pengorbanan Kristus yang luar biasa. Kiranya ada selalu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam melangkahkan kaki di tengah-tengah kehidupan ini, serupa dengan Kristus yang penuh dengan kasih dan keadilan. Amin. Membawa kita ke dalam penghayatan serupa dengan Kristus, disilakan pujian dari sektor 2.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memikirkan yang terindah dan terbaik untuk kita, dan pengorbanannya luar biasa. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus dan penyerahan diri kepada Tuhan, kita akan bisa mengerti dan memahami kedalaman cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang menghadirkan keyakinan dan berusaha hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama-sama dengan setiap orang percaya pada segala zaman dan pada segala tempat, mari pada saat ini di sini kita mengakui tentang Allah Tritunggal melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya untuk kita memberikan ungkapan syukur kita. Penjelasan bahwa pundi 1 untuk kas jemaat, kemudian pundi 2 untuk BPS, pundi 3 untuk diakonia, dan untuk minggu ini tanggal 6 April 2025 pundi 4 akan diperuntukkan untuk BPS wilayah 4. Sebagai nats pembimbing dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Ayat 1 kita ulangi sama-sama.
Sebelum doa syafaat, diberi kesempatan tim kerja atau panitia Pasca untuk menyampaikan beberapa hal penting untuk kita bersama-sama. Disilahkan. Cek. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pendeta Majelis Gereja. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya. Ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan mewakili dari panitia ataupun tim kerja Natal Pasca 2024-2025 Jemaat Gunung Putri. Dan dalam hal ini izinkan saya mewakili teman-teman panitia untuk menyampaikan beberapa penekanan dalam rangkaian perayaan Pasca dan sebelum Pasca Jemaat Gunung Putri 2025. Yang pertama, next. Kegiatan yang akan kita laksanakan itu di The Lodge at Jagorawi. Lokasi yang akan kita laksanakan, rencananya jika Tuhan berkenan, acaranya itu akan dilaksanakan di The Lodge at Jagorawi. Jarak dari gereja, dari tempat kita ke lokasi acara, kurang lebih estimasi waktunya 10 sampai 15 menit Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu jauh, so far aman untuk kita kegiatan, dan ini sudah 2 kali kita survei tempat ini. Jadi sudah fix kita akan laksanakan di tempat ini di The Lodge at Jagorawi. Selanjutnya, ya, dari acara yang akan kita laksanakan ada beberapa garis besar kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan sebelum di tanggal 19, itu di tanggal 17 itu kita akan adakan ibadah Kamis Putih. Kamis Putih ini akan dilaksanakan waktunya adalah di sore menjelang malam. Ya, kemungkinan juga bisa malam hari, tapi nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh acara di WA grup Jemaat Gunung Putri. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memantau informasi-informasi terkait yang akan disampaikan ataupun diinfokan oleh tim kerja, dalam hal ini adalah tim acara di WA grup. Dan tanggal 18 itu adalah Jumat Agung. Jumat Agung rencananya akan kita laksanakan di gereja dan dirangkaikan dengan CD oleh adik-adik kita, anak-anak kita di katekisasi. Dan itu dirangkaikan di jam 9 pagi ibadahnya. Nah, setelah dari situ acara selesai akan ada tim advance. Tim advance akan berangkat duluan ke lokasi acara untuk menyiapkan acara kita di tanggal 19-nya. Nah, tanggal 19 itu kita akan tiba di lokasi jam 8.30 pagi. Setengah 9 pagi, karena di hari Sabtu di tanggal 19 ada beberapa rangkaian acara OIG dari mulai SMGT sampai PKB. Jadi nanti dari jam 9, setengah 9 pagi di tanggal 19-nya itu akan ada rangkaian acara yaitu Games OIG. Di jam dari mulai jam 9 sampai jam kurang lebih jam 1 siang, jam 12 sampai jam 1. Nah, setelah dari jam 12 sampai jam 1 kita akan persiapan. Persiapan untuk apa? Itu ada worship. Kita akan ada worship di jam 3 sore. Jadi interval dari jam 1 siang sampai jam 3 kita akan istirahat, makan siang, istirahat. Dan jam 3 kita akan kumpul di tempat lokasi acara lagi untuk kita mengadakan worship. Seperti itu. Dan ini akan masuk dalam rangkaian ibadah Sabtu Sunyi. Jadi di sini kita harapkan handphone itu tidak lagi kita gunakan, kita benar-benar memasuki Sabtu Sunyi dari jam 1 sampai jam setelah Sabtu Sunyi itu akan masuk dalam rangkaian ibadah Sabtu Sunyi. Handphone, gadget itu tidak akan diperkenankan untuk kita gunakan. Jadi kita benar-benar fokus ke hadirat Tuhan, memantapkan hati kita untuk bisa kita sama-sama beribadah, worship, dan mengadakan ibadah Sabtu Sunyi. Dan di tanggal 20 pagi kita akan ada subuh, itu ada obor SMGT jam 4 subuh. Itu akan ada kegiatan dari
adik-adik kita, anak-anak kita di SMGT, ada obor SMGT. Setelah itu, kurang lebih di jam 6, kita akan ibadah Paskah di lokasi acara. Next. Ya, jadi ini ada, kita perlu pendataan Bapak Ibu di setiap sektor. Jadi kami mohon partisipasi atau koordinator dari sektor, kami mohon bantuannya nanti setelah ibadah, sekretaris panitia akan memberikan form kepada perwakilan dari setiap sektor atau koordinator sektor, dan mohon diisi form ini. Karena ini adalah menjadi dasar untuk kami menyiapkan tempat untuk apa? Untuk orang tua kita atau saudara-saudara kita yang memang ada catatan khusus penyakit. Karena kita tetap di sini kita akan koordinasi dengan tim diakonia kemajelisan, dan kami pun mohon support dari diakonia untuk membantu kita nanti pada saat acara. Karena mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tapi kita harus siapkan dokter dan lain-lainnya. Jadi kita mohon support dari tim diakonia kemajelisan untuk bisa membantu kita. Dan di sini ada 5 form, ada 5 kolom. Yang pertama nama, yang kedua jenis kelamin, ketiga ada usia, dan di situ ada catatan khusus di paling terakhir. Nah, catatan khusus ini tolong diisi jika Bapak Ibu saudara-saudari memiliki catatan riwayat penyakit. Jadi kami bisa screening dari awal. Kita bisa memiliki screening di awal untuk apa? Data diberikan nanti ke tim diakonia, dan kita pun akan siapkan tempat bagi Bapak Ibu. Karena kita sifatnya di alam bebas, dan untuk istirahat malam kita akan siapkan akomodasinya. Jadi mohon partisipasi dari koordinator sektor ataupun perwakilan dari setiap sektor untuk bisa diisi dan paling telat dikirimkan ke kami di hari Minggu tanggal 13 April 2025. Minggu besok. Tolong diberikan ke kami. Seperti itu. Next. Ya, ini adalah penginapannya Bapak Ibu. Penginapan di tempat di sana, di lokasi. Di sana itu ada 3 pendopo. Satu pendopo adalah satu pendopo yang besar, dan itu akan digunakan oleh PWGT dan anak-anak. Ya, kami tekankan kembali, ada 3 pendopo yang akan digunakan untuk istirahat. Yang pertama yaitu PWGT dan anak-anak yang besar, yang paling besar. PWGT dan anak-anak. Pendopo kedua itu akan digunakan oleh OIG PKBGT, pendopo kedua. Dan pendopo ketiga akan digunakan oleh OIG PPGT. Ya. Jadi ini mohon perhatian, dan nanti tim keamanan, tim acara, dan teman-teman dari PPGT akan menyiapkan semuanya, tim akomodasi untuk tempatnya ini. Akan ada screening di awal untuk ada tim advance untuk menyiapkan. Dari pendopo 1 sampai pendopo ketiga. Next. Ya, ini adalah lokasi acaranya Bapak Ibu. Jadi ini tampilan dari atas. Nah, ini ada lokasinya di paling pojok sebelah kanan itu ada dapur yang akan digunakan oleh tim konsumsi. Dan di depannya itu ada toilet dan kamar mandi yang bisa digunakan untuk kita bersih-bersih sama buang air. Nah, dan di bawah itu ada 3 pendopo yang tadi saya sampaikan di awal. Ada ya, dan di teras di gedung yang putih itu, terasnya itu akan digunakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita SMGT di situ. Dan di 3 pendopo ini yang akan digunakan untuk pendopo PWGT dan anak-anak, pendopo PKB, dan pendopo PPGT. Jadi jangan sampai salah pendopo nantinya gitu ya. Jadi kita sudah siapkan di awal, dan nanti kita akan screening lagi untuk menyiapkan data-data ataupun kesesuaian dari pendopo ini. Makanya kami tadi butuh screening tadi, form tadi yang kami sampaikan di awal. Tolong bantuan dari Bapak Ibu semua dari setiap sektor. Next. Nah, ini hal-hal yang harus dibawa ya Bapak Ibu. Tolong diperhatikan kembali. Yang pertama adalah Alkitab. Ya, mohon sekali Bapak Ibu kita bisa membawa Alkitab. Lebih bagus Alkitabnya adalah Alkitab buku ya. Lebih baik Alkitab buku. Karena pada saat kita Sabtu Sunyi, kita tidak ada lagi memakai gadget. Murni kita memakai liturgi yang sudah dicetak dan Alkitab buku. Seperti itu. Ya, dan yang kedua adalah obat-obatan pribadi. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat penyakit khusus. Tolong disiapkan juga.
Dan yang ketiga adalah tikar atau sleeping bag atau alat tidur lainnya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki alat tidur sleeping bag di rumah, mohon izin untuk bisa dibawa. Untuk bisa menjadi alas nanti pada saat kita istirahat bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sarung. Karena malam hari kita tahu ya tempatnya dingin atau bagaimana, kita siapkan juga untuk dalam rangkaian acara juga untuk Sabtu Sunyi kita juga menggunakan sarung juga nggak apa-apa ya di situ. Dan juga alat mandi dan juga botol minum atau tumbler. Ini juga penting Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi menyiapkan aqua gelas di sana, tapi nanti dari setiap sektor kami mohon dari sektor 1 sampai sektor 5 menyiapkan minimal 3 aqua galon. Mohon partisipasi Bapak Ibu dari setiap sektor. Jadi tidak lagi kita membeli aqua gelas, tapi kita bawa alat minum ataupun tumbler sendiri-sendiri. Dan nantinya dari setiap sektor itu yang tadi saya bilang 3 galon per sektor diberikan ke tim konsumsi aqua galon tersebut. Dan nanti tim konsumsi yang akan menyiapkan semua di mana tempat-tempat yang akan disiapkan untuk aqua galon tersebut. Syukur-syukur kita bisa bawa dispenser untuk ya buat ngopi atau hal yang lainnya. Jadi kalau ada dispenser boleh dibawa, nggak apa-apa. Nantinya di gereja ada 1 atau 2 nanti kita akan bawa. Jadi di setiap pendopo nanti bisa ditaruh dispenser kalau ada yang menyeduh kopi atau hal yang lainnya boleh nanti di situ. Jadi pentingnya kita membawa tumbler, tidak ada lagi namanya kita membeli ataupun menyiapkan aqua gelas untuk kebersihan juga. Oke, dan selanjutnya tadi aqua galon di setiap sektor sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya adalah lampu penerangan. Nah, ini lampu penerangan juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya memiliki lampu penerangan di rumah pribadi mohon dibawa. Karena lokasi tempat acara ini kan kita di alam bebas ya. Jadi pencahayaannya kita agak kurang. Jadi untuk membantu kita pencahayaan kita ada lampu, tapi takutnya kurang, boleh Bapak Ibu yang punya alat penerangan di rumah pribadi boleh dibawa untuk membantu juga penerangan di lokasi acara. Seperti itu. Dan juga baju ganti ya Bapak Ibu. Baju ganti yang digunakan pada hari Sabtu Sunyi adalah nuansa gelap Bapak Ibu, dress code kita. Ya, pada saat Sabtu Sunyi, pada saat kita datang jam 8.30 ke lokasi acara, kita nuansanya gelap, abu-abu atau hitam. Itu yang kita gunakan sampai di Sabtu Sunyi nanti setelah acara Sabtu Sunyi. Nuansa gelap. Dan pada saat Paskah, esok harinya nuansanya adalah kuning bajunya. Ya, Bapak Ibu tolong disiapkan. Tanggal 19-nya adalah nuansa gelap, abu atau hitam. Dan hari kedua, hari Paskahnya adalah nuansa kuning. Ya, next. Ya, ini rancangan kita pengeluaran yang akan kita butuhkan nanti pada saat acara. Dari seksi acara sampai seksi keamanan. Seksi acara itu 10 juta sekian, perlengkapan dekorasi dan multimedia 1.700.000, seksi konsumsi 17 juta dan keamanan 30.200.000 sekian. Jadi totalnya 30.285.000 totalnya untuk rancangan pengeluaran kita. Ya. Dan ini adalah rencana pemasukan kita dan puji Tuhan saldo kita pada saat Natal kemarin masih tersisa 30.200.000 sekian. Jadi puji Tuhan dalam acara Paskah ini tidak lagi kita akan mengedarkan pencarian dana. Jadi cukup dengan saldo yang sudah kita ada kemarin di Natal itu bisa kita gunakan di acara Paskah. Tapi kalau memang ada Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara mempunyai kerinduan untuk bisa memberikan apa yang Bapak Ibu berikan sedikit, kami tetap bisa menerima. Karena acara ini kita gunakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita lakukan bersama. Jadi apa yang kita miliki boleh Bapak Ibu kita bisa berikan support untuk acara, dan nantinya seksi dana dan bendahara siap untuk menerima persembahan kasih, persembahan syukur yang Bapak Ibu bisa berikan semua. Next. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di panduan ataupun acara kita nanti menjelang Paskah dan acara Paskah. Kami berharap dari panitia bisa dapat support dan doa penuh dari Bapak Ibu semua agar acara yang kita konsep ini bisa berjalan dengan baik, dan apapun yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.
Iya, terima kasih untuk respon kita bersama, terima kasih untuk tim kerja yang bekerja luar biasa. Semua dalam hal ini, dalam penghayatan iman ada proses yang Tuhan izinkan bagi kita, di mana kita pingin menjadi gereja Ugahari, dalam penataan keuangan jemaat pun Ugahari. Mudah-mudahan dari Ugahari ini kita dapat menikmati bersama dan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam semua proses ini. Ya, bagi panitia tentu banyak kesaksian iman dalam mempersiapkan segala sesuatu sampai hari ini, dan dibutuhkan respon dari kita semua untuk mensukseskan kegiatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saya akan membacakan formulir. Minggu depan sudah Minggu Palmarun loh, Palmarun. Jadi setelah itu kita masuk dalam Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, peneguhan sidi di situ. Kemudian Sabtu Sunyi dan Hari Paskah. Sabtu Sunyi penantian dalam keheningan, kita belajar bergumul bersama, dan setelah itu ada perubahan melalui Paskah. Jadi dua warna yang berbeda kita akan sama-sama hayati nantinya. Dalam Jumat Agung kita berencana untuk melaksanakan perjamuan kudus, karena itu saya akan membacakan naskah perjamuan dalam rangka mempersiapkan hati dan iman kita dan anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat Agung kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yesus Kristus telah menitahkan kepada murid-muridnya untuk terus memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14-20. Berdasarkan cerita itu jugalah Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, katanya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Titah Tuhan Yesus Kristus itu ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita yang telah satu dalam baptisan juga diundang ke dalam perjamuan kudusnya. Di dalam baptisan tidak ada lagi orang asing dan pendatang, orang dewasa atau anak, melainkan semua adalah kawan sekerja dari orang-orang kudus, dan semua adalah anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Keikutsertaan dalam perjamuan kudus menandakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian baptisan dan perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan. Karena itu mari kita mempersiapkan diri bersama anak-anak kita untuk ikut dalam perjamuan kudus pada hari Jumat Agung yang akan datang. Setiap kita memeriksa diri apakah kita telah menduga yang tidak benar, tidak menghargai sesama, mengorbankan orang lain demi keuntungan diri atau kelompok kita, tidak setia dalam kehidupan keluarga, tidak peduli, bahkan merusak lingkungan dan ciptaan Allah lainnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian akta persiapan, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita sehati dalam doa saat kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk peribadatan kami. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kesempatan memberikan persembahan syukur dalam ibadah ini. Bapa di surga, kiranya ibadah ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dapat kami aplikasikan, dapat kami terapkan dalam keseharian kami berhadapan dengan berbagai hal. Kiranya hari ini pun dalam rangka Minggu Prapaskah ke-5 memasuki Minggu Palmarum pada minggu yang akan datang, kami belajar firman-Mu
bagaimana serupa dengan Kristus yang dimulai dari pengenalan kepada Kristus, masuk dan mengenal lebih jauh tentang Kristus yang kami percaya Tuhan dan Juru Selamat, terserap dalam karya keselamatan Yesus Kristus dan meneladani apa yang Tuhan telah lakukan. Berjumpa dengan orang-orang yang dirindukan dan dicintainya dalam hidup ini, kami bersuka cita bersama dengan mereka yang berulang tahun dalam minggu lalu. Mix Esa Debik Lut Kalaktiku, Ibu Alfrida Kaisi, Bapak Yusuf Yakub Kumbon Pali, Bapak Yusran Ampulembang, Apriani Sanda Jau. Terima kasih untuk pertambahan usia kekasih-kekasih kami ini. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah akan kasih, pengenalan akan Dikau, dan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk kesuksesan yang Tuhan izinkan bagi jemaat-Mu dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, dan berbagai hal. Kiranya semuanya itu akan dilihat sebagai pemberian Tuhan agar kami semakin teguh percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Bapa di sorga. Kami bergumul Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul. Kami berduka dengan Ibu Irma Tandilintin atau Mama Dean atas meninggalnya kakak kekasih, yaitu Bapak Rusdia Tandilintin. Hiburkan segenap keluarga yang berduka. Kami pun bergumul bersama kekasih-kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Ibu Puput Seru dalam proses rawat jalan, Tuhan kuatkan imannya, percayanya, Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan. Kami rindu kiranya Tuhan berkenan Ibu Puput Seru atau Mama Herdi akan sembuh kembali. Kami mendoakan Bapak Denis Tandirerung juga dalam proses rawat jalan. Kami berdoa dan berharap kepadamu Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami berdoa buat Ibu Esti Paulus, Ibu Luciana Pali, Ibu Sarlota Pali dalam proses kemoterapi. Tuhan, kami mohon kasih setia-Mu menguatkan mereka dan memulihkan mereka. Kami mendoakan Bapak Deni Pakan yang proses cuci darah di Palopo. Tuhan juga kuatkan imannya dan Tuhan kiranya memberikan kepulihan. Kami mendoakan orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik yang ada di Jemaat Gunung Putri maupun orang tua kami dimanapun berada. Kami mendoakan Nenek Nanda, Nenek Iski, Nenek Andres, Nenek Eki, Nenek Ida. Tuhan, Engkau hadir dalam keterbatasan fisik mereka, kiranya iman percaya mereka tetap tertuju kepadamu. Kami berdoa untuk rencana-rencana hidup warga jemaat-Mu baik secara pribadi dalam keluarga. Tuhan, Engkau hadir dan mereka pun akan merasakan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan ada dalam setiap langkah juang kami. Ajar kami mengandalkan Engkau, merasakan kehadiran-Mu, dan kiranya dalam proses perjalanan hidup kami akan semakin mengenal Tuhan, kehadiran Tuhan, dan cara Tuhan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati masa depan kami, mungkinkan kami boleh mengarahkan hidup pribadi dan keluarga kami ke arah yang Tuhan inginkan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan dalam jemaat, baik itu program-program jemaat, kepanitiaan yang ada, terkhusus panitia Hari Raya Gerejawi yang tengah mengarahkan kami untuk penghayatan masa-masa Advent, penghayatan di Pekan Suci, penghayatan di Sabtu Sunyi dan Hari Paskah. Terima kasih untuk pelayanan mereka Tuhan, dan terima kasih untuk kemungkinan yang Tuhan izinkan. Pertolongan Tuhan sajalah sehingga kami sama-sama boleh menghayati melalui perayaan-perayaan, melalui berbagai acara yang dirancang dengan baik. Kiranya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal-hal yang belum sempurna atau belum dilengkapi dan masih dalam pembenahan terkait dengan penghayatan Sabtu Sunyi dan Paskah Tuhan, Engkau perlengkapkan bagi kami. Kiranya dalam kepanitiaan ini pun kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri, memberikan apa yang dibutuhkan, menggerakkan dan memberikan pikiran-pikiran yang kreatif yang Tuhan sudah berikan dalam setiap pribadi
sehingga setiap pribadi dalam kepanitiaan ini boleh bersinergi dengan baik mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi kami bersama-sama. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam keseharian, dalam pembentukan karakter kepribadian satu dengan yang lain, semakin serupa dengan Kristus dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh menanggalkan hal-hal yang sesungguhnya sia-sia menjadi hal yang berharga ketika terjadi pembalikan atau perubahan hidup di dalam Kristus. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, kehidupan berjemaat, lingkungan di mana kami berada Tuhan juga berkati. Ini syafaat kami Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun kau berada, ku mengenangkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, ketika ku itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dalam keserupaan dengan Dia, kini dan sepanjang masa. Syukur bagi Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita menutup ibadah kita dari nyanyian syukur PKJ 131 ayat 1 sampai 3.